Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Monggo Ustaz, silakan duduk Ustaz. Oke, terima kasih. Wah. Ini sudah lengkap dengan kopinya ini. Alhamdulillah. Biasa ini penyambutannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillah. Amma ba'du. Pagi yang sangat berkah ini, alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan beliau. Alhamdulillah ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan sebuah keindahan bagaimana kita bersilaturahim, bagaimana kita bersama di dalam ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beliau adalah Al-Ustadz Baijuri Al-Majistir. Beliau adalah Rais Madrasah Luqmanul Hakim. Alhamdulillah pada pagi yang sangat cerah ini saya bisa berjumpa dengan beliau, bisa ngobrol santai dengan beliau, dan sudah lama saya ingin ngobrol dengan seseorang yang sangat menjadi inspirasi dalam hidup saya. Semoga obrolan ini menjadi obrolan yang bermanfaat dan bisa menjadi motivasi bagi kita semua, sehingga kita bisa terus berbuat kebaikan, bisa terus untuk menjadi seseorang yang bisa menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Bagaimana Ustaz kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di tengah pandemi COVID-19 seperti ini Ustaz, apa saja kegiatan antum di rumah, dan mungkin ada amalan-amalan sunnah yang dapat kita kerjakan untuk bisa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagaimana Ustaz ketika suasana seperti ini Ustaz, untuk bisa kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalan sunnahnya Ustaz. Baik, terima kasih. Selama pandemi kami tentunya sekeluarga selalu mengikuti protokol kesehatan. Alhamdulillah. Jadi kalau tidak terlalu penting dan genting ya tidak keluar rumah. Kalaupun keluar rumah ya protokol kesehatan juga harus diikuti. Aktivitas seperti biasa dari sebelum-sebelumnya, sebelum ada pandemi, ya kalau waktunya ke pasar kita ke pasar. Ke pasar juga iya, sambil belanja itu. Kemudian untuk aktivitas amaliyah kita di dalam masa kondisi seperti ini, hendaknya kita selalu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita yang sudah biasa kita lakukan, utamanya yang sudah menjadi budaya di pondok pesantren Hidayatullah itu, ya kita harus tidak terlepas dari yang pertama adalah membaca Al-Quran. Terus kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian juga diantaranya bagaimana tidak putus dengan selalu mengerjakan sholat tahajud. Kemudian juga amalan-amalan sunnah yang lainnya seperti sholat duha, kita upayakan bagaimana itu dikerjakan setiap hari sesibuk apapun kita melakukan. Jadi di tengah-tengah COVID-19 seperti ini Ustaz ya, kita tetap memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperbanyak membaca Al-Qur'an ya Ustaz ya. Iya, betul sekali. Masya Allah, alhamdulillah. Kita juga mempercayai bahwasanya Al-Quran adalah obat bagi kita, merupakan obat dari segala macam penyakit, dan insya Allah ketika kita istiqomah bersama Al-Quran, kita akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis, kullu ayatin minal Qur'an darajatun fil jannah wa misbahun fi buyutikum. Satu ayat yang kamu baca dari Al-Qur'an akan menaikkan satu derajat kamu di surga, wa misbahun fi buyutikum, dan Al-Qur'an adalah pelita bagi rumahmu. Jadi ketika kita sadar bahwasanya Al-Qur'anul Karim, ketika kita membaca satu ayat, dua ayat, tiga ayat, per ayat kita derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di surganya Allah. Lalu kita tidak menyadari bahwasanya betapa pentingnya kita membaca Al-Quran, dan betul apa yang dikatakan oleh Raisul Ma'had Pondok Pesantren Hidayatullah, beliau adalah musrif di Pondok Pesantren Hidayatullah, bahwasanya ketika kita memperbanyak Al-Quran, membaca Al-Quran, kita akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah pagi yang cerah ini saya bisa bersama beliau. Saya ingin bertanya tentang Pondok Pesantren Hidayatullah. Kita mengenal bahwasanya Pondok Pesantren Hidayatullah adalah pondok pesantren nasional, cabangnya ada di mana-mana dan salah satunya ada di Kota Sumeneb ya Ustaz ya. Iya, betul sekali. Untuk tahun berdirinya Pondok Pesantren Hidayatullah itu tahun berapa Ustaz? Sambil ngopi ya? Ya, sambil diminum. Iya, monggo. Masyaallah. Alhamdulillah. Bismillah. Ya, terima kasih Ustaz Fajar. Pondok Pesantren Hidayatullah Sumeneb ini dirintis mulai tahun 1994. 1994. Iya, Ustaz. 1994. Berarti ketika perintisan Pondok Pesantren Hidayatullah saya masih belum lahir Ustaz. Oh begitu ya? Masyaallah. Masyaallah. Masya Iya, iya. 94. Jadi saya 95 Ustaz. 95. Terus kemudian Pondok Pesantren Hidayatullah itu lambat laun mulai ada perkembangan. Saya pun masuk di Hidayatullah itu tahun 1996. Antum ketika masuk ke Pondok Pesantren Hidayatullah 1996. Masya Allah. Berarti sudah lama sekali Ustaz ya? Lumayan. Alhamdulillah. Jadi ketika antum awal mula ingin bisa masuk ke Pondok Pesantren Hidayatullah itu apakah antum niat dari pribadi Ustaz atau ada seseorang yang menunjukkan bahwasanya ada pondok pesantren yang begitu istimewa dan begitu indah, di dalamnya banyak program-program Quran, banyak program-program keislaman. Apakah antum dari jiwa sendiri ketika ingin masuk ke Pondok Pesantren Hidayatullah itu? Ya, pertama waktu itu saya masih duduk di bangku sekolah tingkat MA kelas 2. Saya sering ke perpustakaan di Pondok Pesantren Anokoya. Waktu itu Pondok Pesantren Anokoya. Iya, Masya Allah. saya Gulu-gulu Ustaz ya. Nggih, saya menimba ilmu di sana. Waktu itu tiap kali istirahat saya ke perpus, kok ada majalah Hidayatullah. Iya, betul Ustaz. Saya baca-baca majalah Hidayatullah itu. Terus berikutnya tahun berikutnya senang sekali baca karena isinya itu subhanallah luar biasa untuk motivasi kepada kita dalam hal khususnya ibadah kita, pendekatan diri kita kepada Allah. Pada tahun 96 ada teman saya yang sebelumnya sudah bergabung dengan Hidayatullah di Surabaya. Ya, pada waktu itu datang ke rumah saya, menemui saya. Beliau itu mengajak saya, Bayi, begitu panggilannya saya begitu ya. Panggilan saya kalau di kampung kelahiran saya itu namanya Bayi gitu. Oh, ya, gitu. Bayi, ya Bayi. Bahasa Maduranya itu begini. Iya. Mayu norok sengkok bangke. Iya. Udah apa jadi ya? Ke Pondok Pesantren Hidayatullah di Sumeneb. Terus nanti saya kerja apa di sana? Iya, betul. Saya kan keinginan saya itu adalah orang yang tidak punya. Iya. Keinginan saya itu agar bagaimana saya bisa melanjutkan pendidikan di tingkat di atasnya di SMA atau Aliyah itu. Artinya dalam waktu itu saya ingin kuliah. Cuman biaya tidak punya, ya, karena itu Ustaz ya? Iya, orang tua juga tidak punya. Saya berusaha bagaimana caranya. Kemudian teman saya itu, yang penting kamu ikut saya dulu, kata ya, ke Hidayatullah. Terus kami diajak gabung ke sini. Ya, waktu itu saya ketemu dengan pimpinannya waktu itu adalah Ustadz Samsudin. Iya, di Surabaya. Beliau adalah pembina sekarang. Ketemu dengan Ustadz Warsito juga di situ. Ya, ketemu dengan Ustadz Anif Maksubi dan yang lain-lainnya. Pada waktu itu saya dikasih tugas sama
pengurus pada waktu itu disuruh mengelola koperasi. Oh, saya tanya di mana ini koperasinya? Koperasinya ini belum ada. Masya Allah. Terus gimana? Ya sambil kita merintis. Nah, bentuknya ini gimana, seperti apa? Bukan saya menjaga toko atau swalayan, enggak. Kita ini merintis, mau mendirikan koperasi, namanya Koperasi As-Sakinah. Sistemnya, mekanisme dan sistemnya seperti apa? Ini delivery service ya. Wes. Saya waktu itu belum paham. Iya. Kayak apa macamnya delivery service, tapi saya yakin saja, karena itu sudah tugas, saya yakin menawarkan program itu, dan alhamdulillah program pendirian Koperasi As-Sakinah pada waktu itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Awalnya begitu ya, perjalanannya seperti itu di awal, ya kemudian mengalir, selanjutnya ini ada tugasnya ini, begini dan semacamnya. Saya tidak pernah menolak yang namanya tugas atau memilih-milih tugas, tidak. Jadi kalau yang tugasnya kamu sekarang tugasnya ini, oke, sami'na wa ata'na. Jadi di Hidayatullah itu modelnya kan seperti itu, tidak memilih tugas. Kalau sudah ditugaskan kamu di bagian dakwah, ya harus sami'na wa ata'na. Tidak bisa, Ustaz, saya nggak bisa ngaji misalnya. Saya tidak punya modal untuk dakwah ceramah di masyarakat. Ya apa yang ada, yang kamu punya itu sekarang, itulah yang didakwakan ke masyarakat. Itu modelnya Hidayatullah itu seperti itu dakwah. Itu jadi ketika kita diberikan tugas dari pimpinan kita, jadi kita harus sami'na wa ata'na. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah para sahabat yang dimulakan Allah dimanapun antum berada, ini menjadi inspirasi bagi kita bahwasanya ketika kita ditugaskan oleh guru kita untuk berdakwah, untuk berbuat kebaikan dimanapun kita berada, jadi kita harus bisa untuk sami'na wa ata'na. Karena ketika guru memberikan restu kepada kita untuk melanjutkan dakwah di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kemudahan kepada kita. Salah satu cerita inspiratif yang menjadi sesuatu yang sangat bergembira pada pagi hari ini, saya pribadi sangat bergembira karena ketika beliau menceritakan ketika masih ada di Pondok Pesantren An-Nuqayyah dulu beliau ternyata hobi beliau membaca di perpustakaan, sehingga beliau menemukan majalah Hidayatullah, ya Ustaz ya. Menemukan majalah Hidayatullah, membaca, dan sehingga beliau mengenal seperti apa Pondok Pesantren Hidayatullah. Dan alhamdulillah ketika saya di Pondok Pesantren Banyuanyar, alhamdulillah sedikit mirip dengan beliau. Saya mengenal Hidayatullah, Ustaz, ketika berada di Pondok Pesantren Banyuanyar. Mengenalnya itu dengan membaca, Ustaz, membaca, dan begitu banyak majalah-majalah Hidayatullah karena memang nasional, Ustaz. Memang nasional, cabangnya nasional, alhamdulillah, dakwanya juga luar biasa. Saya mulai tertarik seperti apa Hidayatullah, dan ternyata Allah memberikan jalan untuk saya bisa masuk ke Pondok Pesantren Hidayatullah dan bisa khidmah dan bisa mengabdi di sini. Saya sangat berbahagia, Ustaz, sangat senang sekali bisa berkhidmah, bisa mengabdikan diri di Pondok Pesantren Hidayatullah ini. Dan awal mulanya para sahabat yang dimuliakan Allah, saya mengenal Pondok Pesantren Hidayatullah itu ketika ada di Pondok Pesantren Banyuanyar, dan sekilas saya membaca, menemukan majalah pertama kali, majalah Pondok Pesantren Hidayatullah saya menemukan ketika saya mondok di Sumeneb, Ustaz. Saya menemukan majalah itu, tapi saya tidak begitu membaca. Tapi hanya sekilas saya menemukan ada guru tugas dari Pondok Pesantren Banyuanyar membawa majalah itu dan memberikan kepada sebagian santri. Saya hanya melihat saja, Masya Allah. Ketika melihat foto-fotonya begitu luar biasa dakwanya. Ternyata ada dakwah yang dijalankan di Pondok Pesantren Hidayatullah dengan ditugaskan, Ustaz, dengan ditugaskan ke berbagai pelosok. Saya tidak begitu membaca, saya hanya mengenal saja. Tapi ternyata saya dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih detail lagi ketika saya berada di Pondok Pesantren Banyuanyar. Ketika berada di Pondok Pesantren Banyuanyar, saya menemukan di perpustakaan, dan saya mulai membaca. Dan saya tidak menyangka bahwasanya di kota kelahiran saya di Sumeneb ada Pondok Pesantren Hidayatullah, dan ternyata sudah berkembang pesat. Masya Allah, ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa bertemu dengan antum. Masya Allah, begitu luar biasa, dan diizinkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmah, untuk mengabdi di Pondok Pesantren Hidayatullah. Para sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, sesuatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala
bersama beliau pada pagi hari ini untuk bisa terus melanjutkan langkah kaki kita untuk bisa terus berdakwah. Mungkin Ustadz sesuatu yang dapat Ustadz sampaikan kepada kita semua ketika kita untuk ikhlas dalam berdakwah, Ustadz. Salah satu kunci ikhlas ketika kita ingin berdakwah di jalan Allah untuk bisa menata hati kita, mungkin ada amalan, atau ada tips dari antum untuk bisa ikhlas mengemban tugas yang diberikan oleh pimpinan sehingga kita bisa menjalankan dakwah itu dengan lancar, Ustaz. Bagaimana Ustaz untuk pandangan antum untuk bisa membuat hati ikhlas dan untuk bisa terus melangkah di jalan Allah? Ya, ada tadi hal yang saya lupa tidak disampaikan terkait dengan ketika waktu saya masih belajar di Nahdlatul itu membaca majalah Hidayatullah yang sangat menyentuh hati saya pada waktu itu adalah sebuah amalan yaitu terkait dengan qiyamul lail atau sholat tahajud. Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur saya bisa memulai untuk melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul lail itu dari membaca majalah Hidayatullah itu. Alhamdulillah saya bisa dawam, bisa istiqomah melaksanakan amalan yang tidak semuanya semua orang itu melaksanakan dengan istiqomah, karena pelaksanaan sholat tahajud itu adalah waktu-waktu yang pada istijabah, waktu yang istijabi seperti itu tidak semuanya orang bisa melakukan karena orang pada lagi dalam tidur ketika dibangunkan masih sulit dibangun. Kemudian begini Ustaz Fajar, dalam kita mengemban tugas amanah itu kita harus yakin bahwa kita hidup ini memang tujuannya diciptakan oleh Allah itu yang seperti disampaikan dalam salah satu potongan ayat Allah itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah itu menciptakan manusia dan jin hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakan, mengerjakan sesuatu dengan niat ibadah kepada Allah, insya Allah hati itu kita menang. Dalam kita juga menerima tugas amanah, kita niatkan saja itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena atasan, bukan karena pimpinan, bukan karena siapa-siapa, tetapi itu adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala, ada untuk mengembangkan dakwah Islam ini, bagaimana Islam tetap jaya di dunia. Dan salah satu kunci bagaimana kita juga bisa selalu hati kita menjadi hati yang tenang, ketenangan ya, untuk menjaga ketenangan hati itu kita harus selalu merawat, menjaga bagaimana kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu itu di awal waktu, tepat waktu, dengan cara berjamaah dimanapun kita berada. Jadi alhamdulillah para sahabat yang dimuliakan Allah, ketika salah satu yang kami tangkap dari Al-Ustadz Bayjuri Al-Majistir, alhamdulillah ketika kita diberikan amanah ya Ustadz ya, diberikan amanah oleh pimpinan kita, niatkan untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hal yang istimewa yang Al-Fagir temukan, terus yang memang fakta dan realita ketika pertama kali saya melangkahkan kaki di Pondok Pesantren Hidayatullah, dibukakan pintu oleh Pondok Pesantren Hidayatullah, salah satu hal yang sangat istimewa yang saya temukan di dalam Pondok Pesantren Hidayatullah adalah sholat berjamaah berada di awal tepat waktu, Ustaz ya. Jadi sholat berjamaahnya kita 5 waktu istiqomah, alhamdulillah. Sesulit apapun, sejauh apapun rumah kita, salah satu pengurus yang dari luar, yang juga dari dalam,
dan juga para santri semuanya diwajibkan, dan alhamdulillah ini menjadi kebiasaan, sesuatu yang terbiasa karena kita melakukan setiap hari. Jadi tidak ada beban ya Ustaz, ya. Tidak ada beban ketika kita melakukan sholat berjamaah di masjid, dan ini dilakukan 5 waktu, dan alhamdulillah kita juga dididik di Pondok Pesantren Hidayatullah untuk melaksanakan qiyamul lail. Masya Allah. Semoga para sahabat yang dimuliakan Allah, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita ketika melakukan tugas semata-mata untuk melakukan tugas itu karena sesuatu yang kepentingan dunia, tapi kita harus melakukan tugas itu dalam rangka untuk berdakwah di jalan Allah, beribadah di jalan Allah, dan kita melibatkan Allah setiap langkah kaki kita ya Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah pencerahan dari beliau pada pagi hari ini, pagi berkah, saya bisa ngobrol santai dengan beliau. Alhamdulillah Ustaz, ya. Untuk dari segi jenjang pendidikan Ustaz, untuk dari segi jenjang pendidikan apa saja Ustaz yang jenjang pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Hidayatullah khususnya di Sumeneb Ustaz? Ya. Yang untuk pendidikan formalnya mulai dari TK, ya SD, SMP. TK itu berdiri tahun 2000. Untuk yang TK tahun berdirinya tahun 2000. KBTK ya Bunayah namanya, itu berdirinya tahun 2000. Tahun 2000 insyaallah. Kalau SD namanya SD Integral Lukman Al Hakim. SD Integral Lukman Al Hakim. Ya, berdirinya tahun 2007. Untuk SD itu berdirinya 2007 di SD Integral Lukman Al Hakim Ustaz, ya. Terus lanjut ke SMP. Ke SMP berdirinya tahun 2018. Masya Allah. Masih baru berumur 2 tahun. Jadi untuk SMP itu masih baru berumur 2 tahun, tapi alhamdulillah suatu kebesaran yang luar biasa ya. Peminatnya sangat banyak sekali alhamdulillah, karena salah satu program unggulan di bidang Al-Qur'an dan juga di bidang tahfidzul Qur'an. Insyaallah, masyaallah. Untuk di bidang Al-Qur'an saja. Untuk di bidang Al-Qur'an, khususnya di bidang tahfidz sudah banyak, sudah untuk capaian juznya Ustaz, untuk capaian juz tahfidzul Quran untuk para santri itu sampai juz berapa Ustaz untuk pada saat sekarang ini? Alhamdulillah, karena untuk SMP Integral Lukman Al Hakim ini program unggulannya itu Ada tiga Ustaz. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu targetnya, ini target ya, targetnya walaupun kita masih full day school untuk yang putri, dan untuk yang putra itu sudah boarding school ya. Jadi sudah ada asramanya. Alhamdulillah para sahabat yang dimuliakan Allah, ternyata untuk tingkat SMP Ustaz, ya. Untuk tingkat SMP sudah ada asrama, sudah ada boarding school, dan alhamdulillah untuk jumlah santri sudah cukup banyak Ustaz, ya. Alhamdulillah kalau sampai sekarang baru 2 tahun mau menginjak ke tahun ketiga ini sudah siswanya 150-an. 150 tadi sempat terputus untuk program unggulan ya di SMP Integral Lukman Hakim ini. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu targetnya lulus dari SMP Integral Lukman Hakim ini hafal 10 juz. Amin. Dan alhamdulillah dari perjalanan 2 tahun ini sudah ada yang masuk ke juz 7. Alhamdulillah. Walaupun tidak semuanya, tapi sudah ada di antara siswa itu yang bisa menghafalkan masuk ke juz 7. Nah, ini kita tunggu ya. Mudah-mudahan, karena ini adalah merupakan musibah bagi kita semuanya. Sejak bulan Maret kemarin pembelajaran offline itu sudah tidak ada, jadi sudah terkendala dengan pembelajaran Al-Quran, menghafal Al-Quran juga tidak bisa kita kontrol langsung dari sekolah, hanya kita mengontrol secara online ke masing-masing siswa yang ada di rumah. Nah, mudah-mudahan di tahun ini ya,
pandemi ini segera berakhir. Amin, amin, Allahumma amin. Dan kalau bisa, kemungkinan besar target dari yang sudah kita targetkan itu insya Allah ada yang terpenuhi kalau misalkan perjalanan KBM selama 1 tahun ke depan ini berjalan dengan offline. Wallahu a'lam, nanti kalau ini masih online Ya. itu kami tidak bisa memprediksi seperti apa. Kemudian yang kedua, program unggulannya itu adalah di bidang eksak, jadi sains, di bidang matematika. Masya Allah. Alhamdulillah, walaupun ini kami masih baru berdiri, angkatan pertama 2018 kemarin, salah satu dari siswa SMP Integral Lukman Al-Hakim itu berhasil meraih juara 1 di bidang Olimpiade Matematika tingkat Kabupaten Sumeneb. Alhamdulillah, tingkat kabupaten. Ya, Ustaz, itu ya. baru juara 1. juara 1, Masya Allah. baru angkatan pertama. Angkatan pertama. Iya, angkatan pertama. Kalau begitu istimewa, Ustaz. Alhamdulillah. Angkatan Kemudian pertama. kami juga di tahun kedua, kita teman-teman guru-guru SMP Integral Hakim bagaimana bisa mempertahankan capaian tahun kemarin, dan alhamdulillah di tahun kedua kita kemarin masih masuk di nominasi 3 besar di tingkat kabupaten di bidang matematika. Masya Allah. Ada tambahan lagi di bidang IPA juga masuk di 3 besar. Alhamdulillah. Nah, namun terkendala dengan pandemi, ini yang tidak bisa dilanjutkan sampai sekarang. Kemudian yang ketiga adalah programnya English Area. English area. Kita upayakan bagaimana siswa yang lulus dari SMP Integral Lukman Hakim ini nanti bisa komunikasinya berbahasa Inggris dengan baik. Seperti itu. Alhamdulillah. Jadi banyak program-program unggulan yang sangat bermanfaat, Ustaz. Insya Allah. Dan juga di bidang Al-Quran, di bidang sains, dan juga di bidang matematika, Ustaz, ya. Dan untuk prestasi Al-Quran juga sudah, alhamdulillah, sudah sangat banyak sekali, Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah. kemarin juga sudah pernah jadi juara di tingkat Jawa Timur. Alhamdulillah. Yang diadakan oleh pesantren Hidayatullah di Surabaya. Alhamdulillah. Para sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Kita sangat bahagia, sangat senang hati kita ketika salah satu santri, salah satu peserta didik kita ini berada di juara sehingga bisa mengharumkan nama Hidayatullah, Ustaz, ya. Insyaallah sehingga bisa mengharumkan nama Hidayatullah, dan juga di prestasi bidang Al-Quran yang sangat banyak sekali. Alhamdulillah, merupakan sesuatu yang sangat istimewa, karena berprestasi di bidang Al-Quran ini tidak semua orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua pemuda ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca Al-Quran. Tapi alhamdulillah di Pondok Pesantren Hidayatullah sangat banyak sekali prestasi Al-Quran di bidang tahfidzul Quran, dan juga bisa berdakwah di jalan Allah dengan adanya Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, memasyarakatkan Al-Quran. Betul. Masya Allah, alhamdulillah. Untuk program unggulan saya, alhamdulillah, dan juga yang terakhir, Ustaz, pesan kepada kami, kepada sahabat di rumah, bagaimana kita untuk langkah selanjutnya untuk terus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menjalankan amaliyah kita, Ustaz, mungkin hal yang tersulit ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sangat sulit itu menjaga keistiqomahan, Ustaz. Betul. Istiqomahan mungkin pesan untuk bagi kami, untuk para sahabat di rumah, bagaimana kunci untuk bisa menjaga keistiqomahan sehingga kita bisa menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Mungkin pesan untuk kepada Al-Fagir dan juga kepada sahabat di rumah. Ya. Yang pertama seperti yang saya katakan di awal, kuncinya bahwa kita itu diciptakan oleh Allah hanyalah untuk beribadah, mengabdi, berjuang di jalan Allah. Jadikan amalan apa saja yang sudah kita lakukan itu berusaha semaksimal mungkin untuk ikhlas. Ya, ikhlas, kuncinya semuanya adalah ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka semua amalan yang
dunia kita tidak mendapatkan apa-apa, di akhirat pun akan tidak mendapatkan apa-apa. Jadinya akhirnya jadilah orang agar tidak menjadi orang yang merugi, maka kita berusaha dan berupaya semaksimal mungkin. Amaliyah, ibadah, aktivitas yang kita lakukan, niatkan hanyalah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah SWT. Jangan jadikan beban, jadikan bahwa semua yang kita lakukan termasuk ibadah fardiyah itu adalah memang kebutuhan dari kita, bukan. Dan jangan menganggap itu adalah sebuah kewajiban hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, tetapi kita hanya tidak mendapatkan dukungan dari dalam hati kita bahwa kita ini sebenarnya tidak akan lama dan tidak ada yang tahu kapan kita itu akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kita kuncinya adalah ikhlas, Ustaz. Ikhlas dalam perkara apapun. Ketika kita beribadah kepada Allah, jangan sampai dijadikan beban saja. Karena kalau dijadikan beban mungkin sangat berat sekali, tapi ketika kita jadikan kebutuhan, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita lebih mengedepankan perintah Allah, dan mungkin itu dengan sendirinya kita akan menjadi orang istiqomah. Insyaallah, alhamdulillah. Para sahabat di rumah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ngobrol santai hari ini bersama beliau Al-Ustaz Baijuri MPDI, alhamdulillah menjadi inspirasi bagi kita semua dari perjalanan beliau mengabdi di Pondok Pesantren Hidayatullah dan sampai sekarang berada istiqomah di Pondok Pesantren Hidayatullah. Ini menjadi inspirasi bagi kita semua bahwasanya kita khidmah di jalan Allah, mengabdi di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah jalan kita setia untuk terus beribadah kepada Allah dan istiqomah di jalan Allah. Para sahabat di rumah, mungkin ini saja kesempatan yang sangat begitu berharga bagi saya bisa mengobrol dengan beliau. Alhamdulillah sudah lama saya berangan-angan bisa mengobrol dengan sosok yang menjadi inspirasi dalam hidup saya, beliau Al-Ustaz Baijuri MPDI. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan pada hari ini, Ustaz ya. Dan tanpa disangka-sangka dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau tidak begitu sibuk dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmatul ijtima', nikmat berkumpul pada pagi hari ini dengan beliau. Semoga ini menjadi jalannya barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.